pendidikan tinggi ini adalah tertiary education. Jadi bukan wajib belajar. Artinya, tidak seluruhnya lulusan SLTA, SMK itu wajib masuk perguruan tinggi. Hai, ketemu lagi di ngos-ngosan ngopini santai bareng Mbak Yus. Mbak Yus kok tiba-tiba mules ya? Nyimak pernyataan Bu Cici Sri Cahyandari. Ya toh? Bener gak sih? Sesdirjen Dikti yang menyatakan bila pendidikan tinggi itu tertiary education. Oh alah Bu Cici ngendikan jenengan dadi kayak merconses. Tutu penjelasan Sesdirjen. Ngoser tahu toh apa itu Sesdirjen? Itu bukan kelompok mercon-merconan, melainkan kepanjangan Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Nah, tak ulangi, kuliah itu kebutuhan tersier, tidak masuk kebutuhan wajib yang mesti disediakan pemerintah. Mbak Yus memaknai statement beliau begitu. Nah, pernyataan itulah yang bikin Mbak Yus rodok mules. Nek nggak percaya putar lagi videonya. Pejabat-pejabat yang model begini ini membuat negara kita itu ya susah maju. Ingat loh, polemik naiknya UKT itu baru sekarang. Sebelumnya nggak ada. Khususnya di kampus negeri. Jika sekarang masuk kuliah butuh puluhan hingga ratusan juta, lah gimana anak Mbak Yus bisa kuliah? Gimana generasi penerus mau cerdas bila petinggi pendidikan mengungkapkan hal yang tak simpulkan sebagai nek duit murah nek ya rasah kuliah gitu loh. Jadi gini, yang sekarang posisinya terjepit itu malah masyarakat yang kelas menengah. Ingat, yang kita bicarakan kuliah di kampus negeri, bukan kampus swasta loh. Mengapa kelas menengah yang terancam? Soalnya yang masyarakat miskin, asal anaknya pintar, dia bisa nembus bidik misi maupun KIP kuliah gitu loh. Kita nggak ngomongin wong sugih. Lah dia jangankan kuliah di Universitas Telkom, Universitas Gunadarma, Atmajaya atau yang lainnya gitu loh. Kuliah di luar negeri saja nggak masalah ya, kayak Mas Gibran sama Mas Kaisang, wes no problem, mau besti. Makanya yang kelas menengah ini yang tele-tele, lengar-lengar, apa ya bahasa Indonesia nih ya. Intinya ya mau pasrah lah gitu loh. Kebetulan masuk kuliah itu lewat 3 cara. Ada jalur undangan, sekarang namanya SNBP, lalu jalur tes biasa atau SNBT, serta jalur mandiri. Kuota jalur mandiri pun itu cuma 30%. Nah, biaya kuliahnya dari 3 jalur itu yang membedakannya hanya jalur mandiri. Sebab akan ditambahi klausul IP atau iuran pengembangan institusi. Gampangnya bayar uang masuk lah gitu. Nah, bagi yang lewat jalur mandiri ini, selain IP-nya gede, juga berkonsekuensi UKT alias uang semesterannya ya sahuhah alias dhuwur gitu. Soalnya pihak kampus itu mikir, bila uang gedung saja bisa puluhan juta, berarti orang kaya dong. Mengapa 2 tahun terakhir yang kayak ginian muncul dan sebelumnya tidak? Masih kata Bu Cici, sebab pihak kampus harus memenuhi operasional secara mandiri, sesuai dengan status kampus sebagai badan hukum. Nah, status kampuslah yang membuat mereka harus berkreasi nyari duit. Lah nek gitu, dibebaskan, kan bisa disebut dikomersialkan, semacam nyari keuntungan. Bu Sesdirjen memang menambahi, meski butuh dana operasional, tetap dilarang mengkomersialisasi pendidikan. Mbak Yus yo gak butuh pernyataan, tapi Mbok yo tolong jelaskan, apa batas atau rambu-rambu jika kampus bisa disebut melakukan komersialisasi dan tidak gitu. Yang bikin miris, Bu Ses juga bilang tidak ada keharusan lulusan SMA atau SMK masuk perguruan tinggi. Bu Ses, memang ada anak yang setelah lulus sekolah menengah pengen langsung kerja. Mungkin karena butuh uang,
mungkin uangnya, mungkin keluarganya juga tidak mampu. Mungkin memang anak yang tidak suka melanjutkan pendidikan, ya serta banyak sebab yang lain. Tapi mbok ya jangan sampai bila ada anak yang berkeinginan lanjut tapi disebabkan gak lolos undangan, tes masuk juga gagal dan nyoba mandiri bisa diterima, apa njuk batal kuliah gegara diminta bayar uang gedung puluhan juta. Atau kena UKT per semester 5 sampai 9 juta. Kan yo banget, Bu. Ingat loh, tidak semua kota punya perguruan tinggi negeri. Di Jawa Tengah saja hanya ada 5 universitas negeri di bawah Kemdikbud. Nah, ingat loh, universitas bukan akademi atau yang lain. UNS, UNSUD, UNES, ISI, dan UNDIP. Padahal Jawa Tengah ada 35 kabupaten kota, ratusan SMA atau MA atau SMK, puluhan ribu lulusan tiap tahun. Sementara berapa kuota yang bisa diterima? Benar tidak semua harus kuliah, gitu loh. Benar memang tidak semua itu harus kuliah, malah tidak semua pendaftar mesti diterima juga. Yang Mbak Yus tekankan di sini itu adalah jangan sampai yang sudah dinyatakan diterima itu gagal kuliah hanya gara-gara gak bisa bayar. Mungkin untuk kepentingan pendidikan orang tua akan berjuang semampunya, mengerahkan apa semua yang dimilikinya gitu loh. Demi anak. Pun termasuk menjual aset, penting anak bisa sarjana. Nah, sayangnya bagi calon mahasiswa yang kebetulan tidak searea dengan kampus atau berasal dari luar kota, kan butuh biaya kos, biaya transport, biaya kuliah, dan hidup sehari-hari. Walaupun hidup di Jawa Tengah itu ya lumayan irit, ya minimal mesti sedia 1,5 juta lah per bulan komplit wiwesan. Itu asumsinya kos yang murah, serta makan sehari hanya 2 kali. Harusnya negara memastikan anak yang lolos bisa masuk perguruan tinggi, mau lewat jalur manapun, bantu mereka untuk menempuh pendidikannya. Saat kuliah memang ada banyak beasiswa, namun jumlah yang diterima kan ya juga terbatas. Negara juga tidak perlu misalnya membantu ini itu, hanya memastikan siswa yang diterima tetap bisa menempuh pendidikannya. Pak Prabowo sebagai capres terpilih mau ngerojok program makan siang gratis bila anak-anak pasca sekolah menengah aja sulit melanjutkan ke pendidikan tinggi ya. Kualitas SDM kita kayak grup baris berbaris ya wes jalan di tempat gitu loh. Selama kampanye kemarin tidak ada isu tentang pendidikan tinggi. Hanya janji dia menciptakan 300 fakultas kedokteran baru, ya toh? Lah daripada duitnya habis buat fakultas kedokteran baru, bukankah sebaiknya fokus saja memastikan anak yang lolos seleksi itu bisa masuk kuliah, bisa berkuliah hingga tuntas. Kan itu lebih bermanfaat. Dirjen Dikti mau klaim tidak boleh ada komersialisasi pendidikan. Namun sepanjang bayar sumbangan gedung atau UKT bernilai jutaan ya sulit bilang tidak terjadi komersialisasi lah gini loh. Iya kan? Coba ngoser, cek teman, saudara, kerabat, handai tolan yang kebetulan tahun ini masuk kuliah. Tanya aja, berapa duit yang mesti disiapkan supaya anak-anak mereka bisa kuliah? Terutama yang lewat jalur mandiri. Jika masih masuk akal, mana mungkin mahasiswa USU, UNSUD, UNRI, dan UNS pada demo keberatan dengan tingginya biaya kuliah. Gimana Indonesia mau jadi negara maju bila mau kuliah saja wes ngos-ngosan kayak nama program kontennya Mbak Yusiki. Ngos-ngosan sakpole ya toh. Segitu ngos-ngosan ngopini santai bareng Mbak Yus, kita ketemu lagi di ngos-ngosan selanjutnya. Bye.